Oke, thank you, Mas. Makasih, Kak. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi dengan ngobrol tentang Sastra. sastra. Oke, kali ini episode yang ke-40 kayaknya. Terserah lah, pokoknya kita istiqomah terus, teman-teman, membaca novel, membaca ontologi cerpen. Ajakan saya, teman-teman, terus membaca, jangan jemu-jemu, termasuk ontologi puisi. Yang sudah membaca, nanti kita bedah di sini supaya kita nanti bisa memotivasi, menularkan virus-virus tentang literasi sehingga peradaban kita semakin maju. Teman-teman ingat pesan saya selalu bahwa Indonesia itu zero reading, membacanya rendah sekali. Jadi sekarang kita semakin tertinggal dengan negara-negara Asia Tenggara. Tidak usah ngomong Asia dan Eropa. Dengan Malaysia, dengan Vietnam, kita jauh sekali tertinggal untuk mutu pendidikan. Maka para pelaku akademisi, guru, mahasiswa, yuk kita memotivasi teman-teman, adik-adik kita, siswa-siswa kita untuk membaca dengan memberi keteladanan. Kita sendiri yang harus memulai membaca. Dan kali ini kita akan membedah sebuah novel ya. Baru. Ini novel baru, terbitan tahun 2025. 2025. Iya. Berpayung Tuhan. Iya. Oke, ini akan dibedah oleh salah satu teman saya, tamu istimewa saya. Kebetulan kita belum kenal, maka kita kenalan dulu. Mbak, baik. siapa namanya, asalnya dari mana? Mari, Mbak. Baik, perkenalkan, nama saya Sofi Nur Fitria, asal saya dari Pamulang, lebih tepatnya tinggal di daerah Victor. Terus saat ini saya sedang berada di semester 6 jurusan Sastra Indonesia. Oke, asli papa mama asli Pamulang? Mama orang Jakarta Betawi asli, kalau papa Cibinong Sunda Bogor. Oke, lahir di Pamulang? Lahir di sini. Oke, berapa bersaudara? Saya anak bontot, anak ketiga. Oh, anak ketiga. Enak tuh anak kalau gitu. Apa itu minta uang kakak? Iya, kebetulan kedua kakak saya cowok juga. Oh gitu. Oke, ceritakan TK di mana, SD, SMP, SMA? Kalau TK dulu tuh homeschooling. TK-nya TK rumahan gitu. Terus habis itu kalau SD kebetulan deket dari Umpang Victor di SDN Babakan 02 sekarang. Di depan pom bensin. Dekat pom bensin. Iya. Lalu kalau SMP-nya Yang saya SD situ kan? Iya, di sini. Deket banget. Kalau SMP-nya saya di SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan di daerah Permata Pamulang. Oh, yang dekat Masjid Puskesmas ya? Iya, betul Pak, di belakangnya. Oke. Kalau SMA-nya saya di SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan di Benda Baru, Nipam. Oh iya, Pamulang 2. Pamulang 2 juga. Oh gitu, jurusan? Jurusan IPS. Oke. Dulu pernah mulai mengenal puisi atau dongeng-dongeng dari sekolah apa? SD, SMP atau orang tua? Dongeng itu mulai dari SMP. Jadi SMP itu pernah lomba. Kayak lomba seni budaya gitu-gitu. Nah, di situ tuh ada salah satu saya kebetulan ikut lomba mading 3 dimensi. Di salah satu mading itu kita harus ngasih puisi. Jadi di mading itu kita ngelukis puisi gitu. Jadi ada gambar. Lalu di bawahnya itu harus dikasih puisi buat kesannya gitu. Dan kebetulan alhamdulillahnya waktu SMP itu juara 3 mading 3 dimensi. Tangsel. Sponsor oleh Sinar Mas Land. Oh, bagus tuh, luar biasa. Iya. Kalau cerpen, novel, SMP, SMA? Kalau untuk ke cerpen atau novel itu mulai SMA sih Pak. SMA. Mulai kayak baca-baca novel gitu dari SMA, dari Wattpad, Alternative Universe kayak gitu. Oke, dari Wattpad mulai kenal ya? Iya, Wattpad. Nah, itu pengaruh dari circle atau dari guru atau? Dari teman-teman kelas. Jadi kayak tiap jam istirahat itu karena ada 3 sesi jam istirahat waktu SMA, kita tuh jadi kayak kok teman-teman kok pada fokus ke HP aja ya, kok mereka nggak ke kantin. Ternyata mereka asik aja scroll baca kayak gitu. Oh gitu tuh. Iya. Nah itu bagus sebenarnya, fasilitas teman-teman
guru-guru terutama atau dosen itu banyak sekali sebenarnya novel-novel yang tidak harus bayar beli tapi bisa akses lewat aplikasi Wattpad dan sebagainya, dan itu dibedah, dibaca, dia bawa dalam perkuliahan atau di apa itu pelajaran di kelas. Betul, Oke, Pak. jadi terus tiba-tiba masuk ngambil kuliah jurusan sastra. Sastra. Sebenarnya Langsung tuh, waktu itu langsung enggak, kuliah. sebelumnya itu ceritanya agak sedih sih, Oh. Pak. Jadi awal itu saya nggak kepikiran buat ke sastra karena Oh. waktu SMA itu kita fokus ujian buat masuk PTN kan. Oh. Lalu fokus ke psikologi nih, mau ngambil jurusan psikolog. Terus habis itu ternyata emang belum rezekinya. Terus sama apa sih namanya guru BK waktu SMA disaranin di sastra juga ada kok psikolog kalau mau belajar, tapi enggak sastra. Iya, tapi enggak spesifik ke human gitu, lebih ke buku. Tokoh-tokoh. Iya, terus oh beneran Bu, iya kamu nggak apa-apa ke sastra aja. Terus akhirnya pas udah mau terakhir itu, pas sebelum ujian kuliah mau masuk PTN itu saya ngambil sastra Indonesia. Ternyata scoresnya tuh hampir tipis banget buat masuk UI. Terus akhirnya kayak udah nyerah, yaudah tahun depan aja deh kuliah. Terus akhirnya tiba-tiba tuh kakak saya tuh udah ngedaftarin di sini. Oh. Jadi semua formulirnya dia yang ngisi, Pak. Nggak tahu Nggak tahu, tiba-tiba dia besok ngambil Almed. Hah, serius? Iya udah tinggal kuliah aja, udah jalanin aja sastra kan kata dia. Ya udah deh, jalanin aja. Terus dulu kenapa nggak ngambil kelas pagi? Saya dari kelas pagi ke kelas malam. Oh justru kelas pagi? Iya, di kelas pagi itu baru 2 hari, terus langsung pindah ke malam. Kenapa? Karena mikirnya dari SD, SMP, SMA udah pagi terus. Udah pagi terus, akhirnya yaudah deh malam aja. Ya gitu sih Pak. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita mulai dengan novel Berpayung Tuhan. Karya siapa? Jacqueline Zayden. Ini karya yang keberapa dia? Dia udah nerbitin 3 novel. Kebetulan ini keempatnya. Oh, ini karyanya si Jacqueline Zayden. Oke, sekarang ceritakan teman-teman supaya di luar sana tertarik terus akhirnya nanti membeli. Oke. Jadi apa ceritanya ini? Pertama itu ada alasan ya kenapa sih saya sambil ini ya Pak ya, izin. Jadi si Jacqueline Zayden ini kenapa dia merilis novel Berpayung Tuhan itu karena di zaman sekarang itu ada orang yang kayak gue pengen mati aja, gue pengen bunuh diri kayak gitu. Nah terus kalau ditanya apa sih makna dari Berpayung Tuhan ini, apa yang bisa kita ambil dari novel ini, sedangkan kisah novelnya aja tuh penulisnya dibuat gantung diri. Sebenarnya tuh banyak banget pelajaran yang bisa diambil, terutama itu dari cerita si Berpayung Tuhan ini gimana perkembangannya si Mas Khalil Salendra. Khalil Salendra, ini tokoh utamanya itu mengalami krisis identitas. Semacam dia nggak bisa menemukan jati dirinya sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di umur yang ke 26 tahun, tepat ulang tahun dia. Nah, itu cerita ini dimulai dari Khalil usia berapa? Alurnya mundur, Pak. Oh, mundur? Iya. Oh, coba ceritakan deh, supaya clear. Jadi gini, jadi waktu awal di bab 1 itu dijelasin tentang kehidupannya Mas Khalil, sampai dimana dia memutuskan untuk bunuh dirinya dan mengakhiri hidupnya tepat di usia dia yang menginjak 26 tahun. Lalu setelah itu konon katanya orang yang telah mengakhiri hidupnya itu akan berada di salah satu ruangan yang dimana akan dihadapkan dengan layar-layar besar yang untuk menontonkan kisah semasa hidupnya, Pak. Seperti itu. Jadi dimulai dari situlah perjalanan si Mas Khalil ini. Jadi dia saat itu dia kilas balik hidupnya itu ditayangkan dari ibunya sama ayahnya menikah sampai punya anak, terus dia menginjak 1 tahun, 2 tahun sampai tepat di umur dia yang ke 25 tahun sebelum dia mengakhiri hidupnya. Itu kilas dan kisah perjalanannya itu diputar lewat layar TV besar itu. Seperti itu. Oh, terus akhirnya di tiap bagian cerita tentang kilas balik hidupnya itu
ada salah satu sosok ceritanya, dia itu kayak yang kayak seakan-akan kayak malaikat gitu. Dia bilang, banyak orang yang sayang sama kamu Khalil, kamu lihat sendiri kan, tapi kamu tutup mata untuk nggak melihat ke arah itu, kamu fokus ke rasa sakit yang ada di diri kamu gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya dia cuma nangis-nangis aja sampai kayak mulai ada penyesalan kenapa dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kayak gitu Pak. Terus sampai untuk di bagian endingnya ternyata itu sangat-sangat amat plot twist. Ternyata dia diizinkan oleh Tuhan untuk hidup kembali. Jadi kisahnya itu keputar lagi seperti kaset. Dimulai lagi dari dimana ibunya itu masuk ke dalam rumah membawakan buah semangka kesukaannya, dan tepat banget ibunya membuka pintu kamarnya. Di situ dia ngelihat anaknya udah sesak napas karena menggantungkan lehernya di pintu. Oh, gantung diri di situ. Iya, gantung diri di situ. Posisi 26 tahun. Posisi tepat umur 26 tahun. Pas di situ akhirnya ibunya buru-buru untuk meminta bantuan ke yang lain untuk melepaskan tali ikatan di Mas Khalil itu. Akhirnya selamat. Itu jadi kayak kalau di awalnya itu dia sempat mati dulu, tapi ternyata tiba-tiba itu keputar ke belakang kisahnya, jadi terselamatkan, jadi dikasih kesempatan satu kali hidup gitu Pak. Oke. Terus yang menarik lagi itu kutipan-kutipannya sih Pak. Tapi sebelum masuk kutipannya, saya mau kulik tentang gitu. Iya Pak. Ini dia parentingnya dengan orang tua, artinya anak ini pola asuhnya mendapat pola asuh kasih sayang atau bagaimana kok sih bisa seperti itu? Untuk pola asuhnya sendiri itu benar-benar sangat di keluarga yang harmonis, yang penuh kasih sayang, yang sampai orang tuanya pun nggak tega buat kalau misalkan anaknya dia popok atau baju tuh anaknya nangis tuh orang tuanya tuh nggak tega gitu Pak. Tapi yang ngebuat diri dia merasa pengen mengakhiri hidupnya adalah saat di usia sudah menginjak dewasa, di umur 20 tahun, dia berjanji akan membahagiakan orang tuanya, ibunya, bapaknya, dan kayak orang tuanya tuh udah banting tulang untuk mengkuliahkannya sampai dia menjadi sukses. Ternyata itu semua gagal. Dia nggak bisa mewujudkan impian orang tuanya menjadi lelaki yang sukses. Gitu, Pak. Jadi yang men-trigger dia bunuh diri itu? Iya. Tapi dia merasa gagal, tidak sukses itu kan dari kesimpulan dia kan? Bukan dari orang tuanya mengatakan saya kecewa punya anakmu, enggak itu kan? Enggak kayak gitu Pak. Dia merasa berdosa saja ya? Iya. Oke, nah tadi dia profesinya akhirnya apa tadi? Seorang penulis? Dia seorang penulis sastrawan. Jadi cuma nulis-nulisin novel, buku, puisi gitu. Tapi ada karya-karya yang Mas Khalil ini udah terbitkan. Tapi dari keluarga orang tua si perempuan ini selalu menganggap Mas Khalil dari keluarga ibunya? Iya, itu selalu menganggap si Mas Khalil ini tuh belum jadi apa-apa. Pada saat diomonginnya? Tiap kumpul acara keluarga. Oke. Jadi teman-teman yang di luar sana ya, itu profesi seorang penulis bagi beberapa orang, keluarga, saudara-saudara kita itu bukan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mapan. Betul Pak. Bukan dianggap sebagai suatu profesi. Misalnya saya katakanlah, saya punya anak perempuan, terus tiba-tiba anak saya datang berpacaran dengan penulis. Kalau karena saya seorang dosen sastra ya pasti bisa memaklumi, tapi bagi orang yang nggak ngerti kuwi opo gitu kan. Terus anakku mau dikasih makan opo kan gitu kan. Betul Pak. Nah itu yang akhirnya dia insecure nggak? Insecure juga? Dia insecure terus menyalahkan dirinya karena mungkin karena dia orang tuanya jadi dicemoohkan, dianggap gagal ngedidik anak karena anaknya nggak bisa seperti saudara-saudara yang lain yang udah kerja di gedung-gedung yang tinggi. Dia cuma seorang penulis yang hanya di rumah di kamarnya bergulat dengan buku, komputer, laptop seperti itu Pak. Bisa jadi juga itu beban dia. Jangan-jangan ibu bapak pun saya menjadi penulis ini itu juga buat minder di mata keluarga dan tetangga katakanlah atau circle dia kan. Betul. Nah ibunya sendiri itu status sosialnya bagaimana dengan saudara, dengan yang lain, dengan tetangga?
Kalau ibunya sendiri dengan tetangganya itu di sini nggak dijelasin spesifik ya Pak, tapi sama pihak keluarganya itu ibunya karena dari seluruh anggota keluarganya beranggota berapa gitu kalau saya lupa, itu dia paling bawah ekonominya setelah menikah dengan ayahnya. Suaminya itu ekonominya paling bawah, jadi tiap ada pertemuan keluarga dia ditugaskan di bagian dapur untuk mencuci piring. Ya di situ Mas Khalil tuh ngebantuin ibunya kayak, dan dia ngomong sama ibunya, ibu Mas Khalil janji 15 tahun mendatang Mas Khalil bahkan bikin ibu sukses, ibu dan bapak sukses gitu, bisa membahagiakan seperti itu. Tapi ternyata 15 tahun mendatang saat dia dari umur 25 menginjak 26, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu Pak. Oh, jadi mungkin gini, bukan mungkin, ini fakta ya. Kadang-kadang misalnya saya 8 bersaudara, katakanlah ada salah satu dari kakak saya atau adik saya yang menikah dengan ya dalam tanda petik ekonominya nggak mapan gitu kan. Betul. Terus kita cenderung apa ya, memandang sebelah. Mata. Di satu sisi mungkin, bukan mungkin, adik saya ini minder kan, apalagi terus setiap ada event apa, arisan apa, akhirnya mereka kayak dianggap dalam tanda petik kan, pembantu, suruh nyuci dan sebagainya itu. Nah, itu kan juga membuat si Khalil tadi kan sampai dia mengatakan oke ya, dia kan melihat ya, bahwa ibunya diperlakukan seperti itu, ada seperti dalam tanda petik dendam, oke ya, 15 tahun lagi saya buktikan saya akan membuat mama saya bangga gitu kan. Faktanya ternyata 15 tahun mendatang itu dia gagal dalam arti dia belum bisa kerja di gedung-gedung tinggi, dia belum bisa untuk setelah sarjana, dia belum bisa untuk mewujudkan impian orang tuanya, untuk membahagiakan gitu. Padahal orang tuanya pun dengan Mas Khalil sehat aja katanya itu udah suatu anugerah buat kedua orang tuanya Pak gitu. Oke, jadi teman-teman bahwa pencapaian masing-masing keluarga itu beda-beda. Ada orang keluarga yang mengukur kesuksesan itu anaknya kerja di gedung tinggi. Ada yang mengukur kesuksesan itu punya mobil berapa. Ada yang mengukur kesuksesan bahwa dalam hal kecil saja, misalnya anaknya sehat aja sebuah anugerah dan pencapaian. Jadi jangan kita itu dengan mudah menilai sebuah keberhasilan itu dari materi. Jadi teman-teman mengukur kebahagiaan itu macam-macam. Maka seperti di buku ini nanti teman-teman coba baca, pasti ada apa itu sisi-sisi yang bisa dipelajari, bagaimana parenting yang baik dan seterusnya. Oke. Endingnya mama papanya ketika mengetahui si Khalil mau bunuh diri itu apa, shock atau pertama, jadi kilas baliknya itu saat orang tuanya pulang dari pasar membeli buah semangka kesukaannya, itu orang tuanya itu mengetuk pintu rumahnya dan bilang, Mas Khalil kenapa tadi nggak jemput ibu? Oh biasanya jemput? Iya biasanya jemput. Terus kayak ibunya merasa kayak ada yang janggal nih, kenapa biasanya dia selalu yang paling utama untuk mengutamakan ibunya gitu loh Pak. Terus pas masuk ke rumah ke dalam, keadaan rumahnya itu sangat sepi. Lalu dia berniat untuk membuka pintu kamar anaknya. Di saat itu, Mas Khalil, ibu buka ya, ibu bawa buah semangka kesukaan Mas Khalil. Setelah dibuka itu pintu kamarnya, ternyata anaknya udah menggantungkan diri. Seperti itu, dan reaksi pertama orang tuanya itu ada histeris, histeris kayak, ya Allah Mas Khalil, kamu kenapa Nas? Seperti itu. Lalu dia yang teriak-teriak, akhirnya tetangga datang dan meminta tolong kepada tetangga terdekat untuk bantu melepaskan ikatan di leher sang anak, karena di situ posisinya si ibunya ini udah ngeliat kalau Mas Khalil itu masih bisa untuk diajak komunikasi, masih ada sedikit nyawa gitu loh Pak. Akhirnya setelah dilepas ikatannya, Mas Khalil, ibunya itu menelpon orang tuanya, menelpon ayahnya di tempat kerja, terus kayak dia nangis-nangis, terus ayahnya bilang, kenapa Bu gitu, Pak pulang Mas Khalil kesakitan Pak gitu. Akhirnya ayahnya pulang dan saat itu Mas Khalil di situ langsung dibawa ke ICU. Nah, kenapa judulnya Berpayung Tuhan? Apa hubungannya dengan isi buku ini? Benang merahnya apa?
Itu sih Pak yang masih belum saya temuin ya. Jadi di penulisnya ini sendiri dia nggak menjelaskan kenapa alasan novel Berpayung Tuhan, cuman ada salah satu lagu yang berjudul Berpayung Tuhan. Nah di lagu tersebut itu Di dalam novel ini? enggak ada lagu Oh, ada. ada lagu yang judulnya tuh Berpayung Tuhan. Dan di lagu itu tuh Siapa pengarangnya? lagunya Nadine Hamiza kok nggak salah Pak. Bukan Payung Teduh ya? Bukan. Berpayung Tuhan. Tapi pernah dengerin kamu lagu itu? Sering Pak. Dan relate dengan itu, dengan isi lagunya Berpayung Tuhan pun itu tentang kayak perjuangan gitu Pak. Oh gitu. Iya. Apa dia terinspirasi dari itu? Nanti Mungkin bisa Pak, dilacak biar gitu. kita tinggal di angkasa bersama selama-lamanya. Beralasan awan berpayung Tuhan yang baik, hendak jauh, dekat tetapi selalu sabar, biar kita jadi doa yang nyata, bermuara pada lapangan yang indah, tahu tujuan, hilang pun tetap kembali. Jadi penulisnya tuh salah satu fansnya Nadine Hamiza. Gitu, jadi mungkin tertarik untuk membawa bisa jadi ya. Ini ke dalam sebuah buku. Novel itu ya? Iya, bisa aja sih. Inspirasi menulis apapun berkarya itu datangnya bisa dari lagu, bisa dari orang-orang sekitar, orang-orang dekat dan seterusnya. Oke, lanjut ke apa itu tokohnya tadi. Siapa namanya? Mas Khalil Pak. Mas Khalil tadi. Setelah dia kayaknya pernah sempat kayak mati suri gitu ya? Iya, jatuhnya gitu Pak. Jadi dia diizinkan untuk hidup kembali karena doa orang tuanya. Orang tuanya berharap. Artinya Tuhan dalam ini memberi kesempatan hidup lagi, gagal waktu mau bunuh diri itu. Iya, digagalin. Itu karena orang tuanya, kedua orang tuanya itu berdoa yang luar biasa. Iya, betul. Berdoa yang baik. Maka teman-teman, Bapak Ibu yang profesi sudah sebagai ayah dan ibu, itu kalau kita berdoa luar biasa dengan khusyuk dengan Tuhan, ternyata anak-anak kita ketika akan melakukan sesuatu yang dalam tanda petik membahayakan dirinya, itu Tuhan campur tangan. Seperti kasus dalam novel ini, ketika si Mas Khalil mau bunuh diri, harusnya kalau logikanya orang gantung diri itu tidak bisa ditolong dalam sekian detik, sudah set, tapi itu kan tertolong ya? Tertolong. Karena tadi Tuhan belum mengizinkan. Iya, betul. Manusianya merencanakan, tapi Tuhan nanti yang memutuskan kamu meninggal atau tidak. Oke, kita sekarang baca. Ada beberapa yang menarik dari kita apa? Dari novel quote-nya. Yang ini Pak. Coba baca quote-nya, kita coba nanti gali, siapa tahu memberi manfaat kepada kita untuk punya suatu cara pandang ketika menghadapi suatu masalah. Halaman berapa quote? Di sini Pak. Dia waktu awal itu dia bilang, Bu, kalau diriku menyerah dengan kehidupan saat ini, apakah Ibu, Bapak, dan juga Allah akan mengampuniku dan mengizinkanku untuk terakhir lagi menjadi anakmu dengan versi yang tidak gagal seperti sekarang. Ini salah satu hasil dari, kalau disimulasikan itu bisa jadi endingnya, karena dia sempat kayak apakah nanti dia akan diizinkan lagi untuk hidup kembali, dia menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya gitu Pak. Oke. Ini kan Khalil ngomong begitu itu berarti memang dia dekat sekali dengan mama papanya. Maka sampai terucap, Bu, kalau diriku menyerah dengan kehidupan saat ini, apakah Ibu, Bapak, dan juga Allah akan mengampuniku dan mengizinkanku untuk terlahir lagi menjadi anakmu dengan versi yang tidak gagal seperti sekarang ini. Nah, teman-teman, refleksinya adalah kalau ada anak yang merasa dirinya gagal, terus dia ngomong seperti ini kepada papanya, kepada ibunya, kira-kira apa jawaban Anda? Nanti validasinya ya Anda yang tahu. Kalau di sini apa jawaban dia kira-kira, ibu bapaknya? Dia hanya kayak
Atau ya? itu semacam kayak monolog saja? Iya, monolog saja. Nah, monolog Kalimatnya saja. itu kayak berputar-putar di kepala Hmm, dia sebelum dia ya, memilih untuk paling tidak mengakhiri itu. hidupnya. Itu maka sebenarnya kalau anak kita gagal dalam beberapa aspek itu cerminnya ya kita ini sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sudah betulkah kita mendidik anak itu, sudah benarkah kita menjadi orang tua, atau ketika parentingnya sudah benar nggak sesuai on the track lah gitu. Terus berikutnya kita Berikutnya, cari quote kutipan berikutnya, lagi. beberapa hal yang menarik supaya memotivasi kita. Nah teman-teman, ini asiknya kalau kita ini membaca novel, ada pembelajaran yang bisa kita petik dan kita gunakan untuk menghadapi ketika kita ada cobaan, ketika ada masalah, baik untuk diri sendiri dan orang lain, minimal untuk diri sendiri. Berikutnya ada di sini Mas Kali itu setelah dia meninggal, dia di kelas balik itu dia bilang, Bapak benar, aku selalu membutuhkan ibu di setiap langkah yang akan aku ambil, baik itu pasang atau surut, juga jatuh dan bangun atas kehidupanku. Aku selalu butuh ibu agar tetap berpikir waras, agar aku tetap hidup. Namun, pada akhirnya yang paling melukai ibu adalah aku. Orang yang paling membuat ibu terpuruk dan membuat ibu terjatuh ke dalam jurang rasa bersalah paling kelam adalah aku. Anak yang begitu ia kasihi dan ia jaga sepenuh hati. Ibu tidak pernah ingin aku terluka, tak ingin aku terjatuh, tak ingin aku menangis, dan tak ingin aku hancur. Namun, akulah yang membuat ibu menjadi wanita gila, sebab ia aku tinggal mati. Sebenarnya itu apa penjelasannya, si Khalil ini ya, apa itu selalu merasa, kenapa sih selalu merasa kayak dalam tanda petik rendah diri? Iya, dia kayak belum menemukan bagian dari dia yang utuh gitu loh, Pak. Iya, kenapa dia tidak bangga dengan itu menurut di cerita itu? Di sini Nggak diceritakan? nggak diceritakan, cuman alasan utama dia mengakhiri hidupnya itu karena dari lingkungan sekitar, tapi bukan lingkungan keluarga, di lingkungan luarnya itu direndahkan oleh saudara-saudaranya, teman-temannya, kayak melihat teman-temannya sudah sukses, tapi ternyata dia cuma seorang penulis, kayak gitu, Pak. Nah, waktu ketika dia mengambil profesi, memutuskan jadi penulis, itu reaksi orang tuanya apa? Di situ orang tuanya itu sangat amat mensupportnya. Jadi waktu pas kecil itu Mas Kali itu suka sekali membaca, terus menggambar gitu. Terus akhirnya Mas Kali dikuliahkan dengan ayahnya biar bisa menjadi sarjana, biar bisa membahagiakan orang tuanya. Dan Mas Kali dia bakatnya tuh dinulis, jadi dia setelah selesai kuliah dia mentekuni bakatnya itu, Pak. Gitu. Oke. Sebenarnya dari awal sudah disupport orang tuanya ya? Iya. Oke. Ada lagi nggak? Satu lagi deh. Satu lagi. Baik. Satu lagi. Bagian seperti teman-teman nanti, ajak teman-temanmu nanti ya. Iya, Pak, baik, Pak. Semester 6 mau masuk semester 7 kan pada siap-siap untuk buat proposal penelitian. Paling tidak sudah membaca novel-novel referensi, siapa tahu itu menjadi bahan untuk objek penelitian. Jadi kalau teman-teman banyak membaca, khususnya anak-anak sastra, semakin kamu banyak membaca novel, teman-teman semakin punya banyak pilihan untuk membuat penelitian-penelitian atau riset-riset. Tidak hanya sastra ya, bisa digunakan untuk linguistik, analisis tentang morfologi, analisis tentang wacana, analisis tentang misalnya anapora, katapora, dan banyak hal. Tapi lagi-lagi dengan banyak membaca, akhirnya teman-teman nanti punya banyak pilihan untuk melakukan sebuah penelitian. Yang paling gampang adalah ya, penelitian psikologi tadi. Ketika Mbak Sophie mau ngambil psikologi nggak bisa, di sastra pun bisa kalian kuliah dan akan mendapatkan mata kuliah psikologi sastra. Kalau di kuliah di prodi psikologi itu objeknya ya manusia, human. Tapi kalau di sastra yang diteliti kepribadian itu dari tokoh-tokoh novel.
dari toko-toko cerpen dan seterusnya? Nggak apa-apa kalau nggak ada. Ada Pak, tapi saking banyaknya bingung mau pakai Oh, apa. satu. Oke, baik. Oke. Mungkin di sini ya Pak, di bagian jadi itu ada kisah tentang aku sayang ibu di bab 5 itu. Di sini dia bilang, Oh, partnya di bab aku sayang ibu. iya, Bapak maafkan Mas Khalil, ternyata tumbuh dan menua pun bisa membuat Khalil sulit untuk bernapas, Pak. Maaf, saat usia Khalil yang ke-26 tahun, Khalil tidak memberitahu Bapak kalau Khalil sulit untuk bernapas. Andaikan Khalil memberitahu Bapak, pasti setidaknya Bapak pasti akan memeluk Khalil satu kali lagi agar Khalil mampu kembali bernapas. Maksudnya apa? Nah, di sini tuh maksudnya saat dia kecil itu orang tuanya tuh selalu menanyakan keadaannya Mas Khalil baik-baik saja, seperti itu. Dan Mas Khalil tuh selalu ngadu ke orang tuanya tentang Mas Khalil tadi jatuh Pak, Ibu tadi Mas Khalil habis beli ini. Tapi saat dia sudah mulai beranjak dewasa, dia tidak memberitahu bapaknya kalau dia kesulitan tentang hidupnya gitu Pak. Seperti itu. Jadi dia kayak seakan-akan tuh saya baik-baik aja, ibu bapak nggak usah khawatir gitu. Iya. Makanya di sini dia bilang setidaknya bapak di sini Mas Khalil bilang kalau Khalil tidak memberitahu bapak kalau Khalil sulit untuk bernapas. Andaikan Khalil memberitahu bapak, pasti bapak setidaknya memeluknya. Itu memberi semangat ke dia. Memberi semangat ya. Iya. Nah, novel ini akhirnya Mbak gunakan untuk proposal skripsi. Betul. Oke. Waktu itu tahu novel ini dari mana? Kebetulan saya kenal sama penulisnya si Jacqueline Zaiden ini. Saya mulai mengikuti cerita karya dia itu dari awal. Karyanya pertama ada Dirgantara dan Kepulangan. Baca dari Alternative Universe. Bunda, Aku Nggak Suka Dipukul. Lalu ada Narasi Perihal Ayah dan terakhir Berpayung Tuhan. Oh, jadi kamu ngikutin terus ya? Ngikutin terus. Penggemarnya Syarul kan? Iya, jadi. Kamu suka tulisan dia ya? Tulisannya indah banget sih. Kalau novel yang pertama apa judulnya? Dirgantara dan Kepulangan. Itu cerita tentang apa? Itu tentang si Dirgantara ini memiliki penyakit tapi orang sekitar itu nggak tahu. Karena dia nggak mau repot kan? Iya. Terus yang novel kedua? Terus kalau Bunda Aku Nggak Suka Dipukul, ini cerita tentang ini sih Pak, kayak orang tua perempuannya ini tuh kasar kepada anaknya. Jadi ini post dari anak kecilnya. Tapi ini yang pelaku pemukulan ibunya atau bapaknya? Ibunya. Bunda Aku Nggak Suka Dipukul. Oke. Berarti sudah novel yang keberapa kamu baca dari novel ini? Udah 4-4-nya dibaca. Luar biasa. Jadi kalau di Alternative Universe di Twitter itu kita itu sekarang aplikasi X ya. Jadi kita nungguin dia tuh ongoing, jadi dia ngebuat thread gitu. Jadi kayak misalkan seminggu sekali itu dia nge-upload 6 part gitu. Nanti minggu depannya lagi baru. Jadi kayak bener-bener nungguin per minggu gitu. Sampai akhirnya diterbitkan. Akhirnya diterbitkan? Iya. Sampai sekarang masih ngikutin di Twitternya tuh? Masih ngikutin, masih berfollow juga. Awalnya kenal dia di Twitter dari teman atau nggak sengaja? Jadi waktu awal banget itu pas saya lagi main Twitter itu kayak dia sempet ngebuat awal barunya itu kayak yang Dirgantara dan Kepulangan saat followersnya itu masih ratusan. Terus follow, berteman, terus membantu untuk nge-repost cerita dia, ngeposting ulang gitu sampai akhirnya makin lama ngikutin ini novelnya dia gitu Pak. Oh gitu. Jadi teman-teman, makanya selalu saya juga mengajak teman-teman nulis jurnal dan sebagainya. Itu kalau kalian tulis, upload entah di Twitter, entah di Facebook, entah di TikTok, entah di apapun, itu pasti nanti kamu yang menulis juga ketagihan. Apalagi kalau nanti ada respon. Iya betul. Respon feedback dari pembacamu. Itu kalau kalian tidak mencoba, jangan berpikir bahwa tulis aku jelek. Nggak usah. Lebih bagus menulis daripada tidak, nggak sama sekali. Itu penting. Nah, kamu setelah membaca novel ini, apa pembelajaran yang kamu dapat? Banyak banget sih Pak. Jadi kayak mungkin setiap orang pernah lelah ya Pak sama hidupnya, kayak kepikiran. Iya, ada kejenuhan dan sebagainya. Kayak kepikiran untuk mati atau apa gitu. Tapi kalau terus kita mikir kayak nggak ada nih orang yang sayang sama kita gitu. Padahal
saat kita merasa terpuruk itu kita seakan-akan ada di satu ruangan kosong, itu yang cuman ada diri kita aja. Tapi faktanya saat kita keluar dari ruangan itu kita nggak sendiri, Pak. Kita banyak orang, kita bisa bercerita ke mereka, kita bisa ngobrol dengan mereka gitu. Nah di sini tuh seakan-akan menggambarkan kalau kalian tuh nggak sendiri, yang sayang sama kalian pun banyak. Kamu jangan berfokus ke orang sekitar kamu, tapi coba untuk melihat dunia untuk yang lebih luas lagi. Seperti itu. Oke, keren itu. Ini penulisnya usia berapa? Masih sepantaran sama saya. Oh, profesinya? Sebenarnya Background pendidikannya dia kuliah juga di salah satu universitas yang nggak bisa saya sebutkan. Terus habis itu dia mengisi waktunya dengan menulis novel. Tapi bukan basicnya anak sastra kan? Bukan. Biasanya enggak. Iya betul. Dia bukan sastra. Iya, keren dia. Oh, sering apa itu kontak ya? Di chatan sih, di DM message. Oke. Sekarang saya minta closing statement. Coba motivasi teman-teman yang adik-adik semester awal atau mungkin bahkan anak SD, SMP, SMA. Tipnya membaca itu bagaimana supaya mau membaca? Kalau buat saya sendiri, gimana saya mau ngebaca ini, itu pertama pasti kita ada rasa jenuh untuk megang buku atau menggunakan HP pun pasti bukanya aplikasi kayak hiburan, TikTok, Instagram gitu. Padahal dengan kita membuka aplikasi TikTok, Instagram atau X pun, kita bisa mencari bacaan, bisa memulai mencari bacaan seperti kalau saya biasanya saat saya mulai jenuh, itu saya mencari hiburannya bukan nonton konten-konten lucu, tapi saya buka aplikasi Twitter yang dimana diisi Twitter itu sangat amat riuh dengan tata negara yang lagi kacau, politik, tapi bisa kita cari seperti kayak alternative universe gitu saat kita mau baca, terus kita cari-cari visualnya yang mungkin kita tertarik buat gitu, akhirnya kita baca, terus nanti bakal ngalir sendiri Pak. Kalau insting kita ngerasa kayak seru ceritanya, itu nanti bakal ke bawah terus saat udah ada di part akhirnya ternyata dia masih ongoing. Oh berarti harus nunggu lagi nih seminggu lagi, terus kayak cerita bersambung gitu kan. Iya, terus kayak ada bab berikutnya kan. Iya, jadi kayak ngebuat penasaran sampai akhirnya dimana mengikuti dengan dia mulai diterbitkan gitu. Sampai akhirnya menjadi buku ya. Iya. Oke. Luar biasa ya teman-teman. Jadi Mbak Sophie ini penting dari awal semester awal sampai semester 6. Semester 6 saya nggak bertemu. Iya. Semester 5 masih bertemu. Ini memang termasuk mahasiswa yang aktif, mau bertanya, kemudian mau berproses, yang memang punya modalnya adalah banyak membaca tadi. Kalau kelihatan kalau mahasiswa atau murid yang jarang membaca, cenderung pasif, maka Bapak Ibu supaya punya anak-anak yang aktif di kelas, kemudian mau berproses, ajaklah di rumah membaca. Dari mendongeng dulu, membaca cerita bareng, sampai akhirnya nanti diajak ke toko buku, diajak ke toko-toko pasar loak, kan banyak itu toko-toko pasar loak kan di Senen, di Kuitang. Perkenalkan sejak dini untuk mau bersentuhan dengan buku. Thank you. Semoga bermanfaat ya. Sudah repot ini di perpustakaan Unpad. Sukses nanti skripsinya ya. Saya makasih. Teman-teman, thank you ya untuk pembicaraannya supaya ini bermanfaat, berfaedah, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Salam literasi. God bless you. Sampai ya.